Selamat malam. Ini kita ada di channelnya Pak Denung. Cuman yang sekarang ingin saya buat sesuatu yang berbeda. Channel baru, konten baru, ngobras, ngobrol bareng sahabat. Iya, sahabat. Sahabatnya Pak Denung. Siapa saja? Kita lihat siapa saja. Beliau adalah Haji Cecep Mulya Priyatna. Selamat malam Pak Haji. Selamat malam Pak Denung. Iya benar Pak Denung. Sehat-sehat nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini maaf nih barangkali mengganggu waktunya, saya ontrog malam-malam seperti ini. Ontrog ya Pak? Ontrog. Ini udah berapa lama Purna kalau boleh saya tahu nih? Purna ya hampir 2 tahun lah Pak Nung. 2 tahun ya, Purna. 2018. 2018. Purna. 2 tahun 24 bulan berarti. 24 bulan. Rutinitas apa sekarang? Rutinitas ya di rumah saja. Di rumah saja. Berarti udah DRS ya? DRS ya, nggak ngomongin cucu. Betul. Jadi benar-benar kita kembali kepada fitrah kita sebagai orang tua ya. Betul. Dulu kita benar-benar mengelola pekerjaan. Betul. Seperti tak ada hentinya. Sekarang Betul. kita mengelola keluarga. Khususnya cucu. Saya lebih asik dengan Pak Cecep Iya, bebas aja lah. Puluhan tahun yang lalu ini. Bebas ya. Pak Cecep, ya. Di SMK Mundu, STMPL, kita pernah STMPL, SMT Pertanian. Betul. Kemudian SMKN 3 kita pernah. Iya, betul. Ya, kemudian terakhir ya SMKN 1. Berapa lama sih di STMPL ini? Ya hampir 34 lah. 34 tahun. 34? Iya. Bukan 34, 37-an lah. Ya. Dengan masa-masa masuk 81. Oh, masuk 81. Masuk 81. Jadi kebetulan saya ini lulus tahun 78 79. Lulus dari STMPL. Dari STMPL 78 79. Lalu pulang kampung. Ke Cianjur pulang kampung Cianjur ya. Begitu dalam proses 1 tahun itu ada panggilan dari sekolah. Jadi saya sama senior mungkin ya dipanggil suruh ngadap, mau nggak jadi guru untuk meneruskan generasi penerus, melanjutkan yang beliau gagas dulu supaya tetap eksis. Sehingga kami waktu itu sekitar 12 orang lah. 12 orang direkrut untuk jadi guru. Padahal saya pengennya belayar, Pak Nung. Oh, jadi belum sempat belayar? Belum sempat belayar. Jurusan apa waktu itu? Jurusan NKPI. Kalau dulu apa itu? TPI, Teknologi Penangkapan Ikan. Teknologi Penangkapan Ikan. Sekarang NKPI. NKPI. Ya saya kalau personality ya. Kalau personal itu ditanya sama senior, sama guru, sama pembina, mau kemana ya? Mau ke laut Pak. Nah, pada saat personality itu, Cecep mau kemana? Ya mau ke laut Pak. Saya taunya daftar itu ke STMPL, kata saya. Di situ suka tertulis, bisa tesnya di Tegal. Kemudian dia bisa pergi ke laut, ke luar negeri. Itu yang tertarik dulu tuh. Sehingga saya orang gunung, ya orang gunung lah Cianjur. Iya betul. Datang ke Cirebon kan ke pantai tuh. Orang gunung mau ke pantai mau ke laut. Gitu ceritanya Pak Nung. Jadi ya syukur alhamdulillah, walaupun cita-cita ingin berlayar, tapi Allah menentukan lain. Jalan ceritanya. Ya, jalan ceritanya lain, bahwa saya harus jadi pendidik mungkin. Nah, itu setahun di rumah ada panggilan, menerima panggilan itu? Menerima, cuma waktu itu ya malu lagi muda ya, gondrong Pak Nung. Zaman gitrolis, dikribo rambutnya. Jadi begitu ada panggilan, bingung saya. Harus potong bagaimana cepat jati diri Cecep. Langsung dicukur cepak lagi. Karena harus menghadap Bapak Kepala Sekolah. Waktu itu ya Pak Rohadi, BE. Ya. BE ya? BE, ya gitu. Itu harus menghadap. Jadi saya dicepak tapi masih ada keriting-keritingnya. Sampai sebentar. Ada berapa orang tadi? 12 kalau 12 orang. Ya, yang seangkatan saya
tahun 81, bayar 78 79 itu hanya Ibu Eli itu. Ibu Eli itu siapa? Yang di jurusan THP waktu itu. Oh, THP, iya. Yang kelak kemudian? Ya satu pekerjaan sama-sama. Dan iya. kemudian satu rumah. Satu rumah. Ini nih, ya. Nanti ada cerita sendiri. Ya, jodoh pasti banyak cilaka kata orang Sunda. Iya. Sebentar kita cek ya. Yang satu lifting dengan Bapak siapa aja waktu itu yang ditarik kembali ke sekolah? Ya, Ibu Eli, ya kemudian Pak Cecep, Bu Eli, ya. Bu Eli Suneri Bu ya. Eli Suneri, ya kemudian kakak kelas. Kakak kelas. Ya, Pak Tatang. Tatang Kustiwa. Kemudian Muhammad Soleh. Ya. Abah itu yang disebut Abah dari Tasik Pak itu Pak. Oh. Di Tasik. Kemudian ada almarhum Pak Haji Adnan, Pak Komar. Ya, Komarudin. Ya. Beliau sudah juga wafat ya. Kemudian guru saya Pak Didi Tarwidi. Ya. Pak Didi almarhum. Itu beliau juga guru saya. Guru saya. Oh, guru. Kebetulan kan beliau belum ada SK guru kalau nggak salah itu. Kemudian Pak Dian Mulyamid. Ya, masih ingat itu guru fisika. Kemudian Pak saya siapa lagi satu lagi ya. Yang gemuk orang Karangsembung. Iya, Karangsembung. Pak Dohri almarhum juga. Pak Dohri. Iya, jadi gurunya 3 lah Pak. Gurunya 3 waktu itu. Jadi sama-sama ikut program Diploma 3 dari pemerintah, ditugas belajarkan. Di IPB. Konsep pertama di STP. Kemudian dipindah ke IPB karena IKIP Jakarta dengan STP belum bisa kerja sama untuk mengeluarkan akta. Jadi kami dipindah ke Papolpan PGKP. Di Bogor itu, iya. Sampai selesai berarti di situ. Sampai selesai. Ya memang programnya itu kan tadinya 6 bulan di sekolah, 6 bulan di perguruan tinggi. Oh, gitu. Konsep awalnya hanya dirubah mungkin ada kebijakan baru sehingga dilanjutkan. Jadi kami juga dari tahun 81 ya agak tertunda 2-3 tahun kalau nggak salah itu. Dari 85 baru kita berangkat semua. Jadi programnya. Hampir lepasnya tahun 85 itu? Iya, berangkat semua. Iya. Ke IPB Bogor. Yang 12 orang itu? 12 orang itu. Sekolah sepi dong? Sekolah sepi. Kebetulan kan masih banyak senior-senior Pak waktu itu. Dan siswanya juga masih belum banyak. Jadi tidak begitu berpengaruh tidak begitu. Iya, tidak begitu ya. Karena ini dipersiapkan. Waktu itu kami dipersiapkan untuk menghadapi guru-guru yang mau pensiun, alih tugas, gitu. Jadi dari awal itu sudah dipersiapkan, Pak. Gitu. Dari 12 orang, ada nggak kemudian dalam proses perjalanan, itu juga belajar 3 tahun? 3 tahun. Dalam proses belajar setahun 2 tahun itu ada nggak yang mengeluh di perjalanan itu? Kok saya jadi mau jadi guru sih? Gitu. Karena mungkin beliau itu kan tadinya udah kerja di luar, Pak. Pak Soleh sudah bekerja, Pak Tatang mungkin sudah bekerja, yang lain tempat mungkin ya belum tetap. Ya, sehingga kami kurang begitu paham cita-cita beliau dari awal. Kalau untuk backgroundnya, kalau saya pribadi jelas yang tadinya mau belayar, karena hanya dengan jangka 1 tahun itu berita beda gitu kan. Yang kita mengharapkan berita ada informasi kerja ke laut, tapi tahu-tahu ada program diploma guru kejuruan gitu. Akhirnya tuntas juga ya? Tuntas juga. Selama 3 tahun. Alhamdulillah. Iya. Dan 12 orang kembali lagi ke sekolah mengabdikan diri. Gitu. Mengabdikan diri. Ya. Kemudian kan berarti berapa dekade nih ya? 4 dekade ya? 4 dekade. 4 dekade di Mundu. Pastilah ada perubahan-perubahan yang terjadi khususnya dalam konsep pembinaan kesiswaan ini. Ya, pembinaan kesiswaan memang sebetulnya dari awal itu Mapendik namanya, Pak. Apa? Mapendik. Mapendik. Ya, masa pengenalan disiplin korab. Nah, waktu itu kan istilah masa atau mapas itu agak nggak boleh, diganti ada PPDB, Pak. PPDB itu apa ya, apalagi
yang penting kebaharian. Kebaharian. Jadi selama 3 bulan itu dikemas kegiatannya Sakabahari dengan Lana kerjasamanya. Oh, jadi dengan Lana memang dari awal. Oh, udah awal. Iya, semenjak saya sekolah. Yang bagus. Ya, semenjak saya sekolah itu karena pramukanya itu sakanya Sakabahari. Sakabahari, iya. Dan pembina kedisiplinannya juga dari sana. Dari Lana juga. Dari unsur maritim, ya. Sehingga di dalam konsep kalau setelah PPDB itu kan diganti lagi Pak Nung. Nah itu zaman kita itu kan, zaman kita saya masih ingat hampir 3 bulan itu diisi dengan bela diri, dengan PBB gitu ya, dengan kegiatan olahraga berlayar gitu. Nah sehingga kami sebagai alumni gitu ya, kemudian kebetulan saya dipercaya di lingkungan di kesiswaan waktu itu masih Pak Jojo, kemudian ada Pak Toto, ya. Senior. Beliau waktu itu, maaf ya, kepala sekolahnya Pak Johari, Pak Nong. Pak Johari itu memang sedikit agak kaget, mungkin ya udah nggak usah ada program itu. Mapendik tadi. Mapendik itu ganti namanya PPDB sehingga senior ini meramu gitu supaya jangan hilang konsep kedisiplinan itu, akhirnya bagaimana payungnya Sakabahari gitu dengan kepramukaan itu. Nah, saya nggak lama itu prosesnya penuh. Lalu mencoba membuat proposal dengan nama yaitu LDDK itu Pak Nung. Sebentar. Iya. Sahabat, ternyata sebelum LDDK ada nama khas dari STMPL, itu Mapendik, masa pengenalan disiplin korp. Disiplin korp, Mapendik. Kemudian datang kepala sekolah yang baru, PPDB iya, namanya. Tetapi disiplin bahari. Senior tetap mengemas bagaimana kedisiplinan tidak hilang, tidak luntur. Ini tanggung jawab kita semuanya, ya, generasi penerus nanti ini. Kemudian dikemas dalam bentuk keolahragaan. Olahraga, bela diri, kebaharian, iya. Menyangkut tentang hal-hal yang kedisiplinan. Supaya tidak luntur. Tidak luntur. Karena apa dasarnya Pak Nong? Kita kan pakai seragam Pak Nong. Nah. Kalau pakai seragam tidak tegap, badan tidak apa ya namanya, nggak pelyak-pelyak gitu kan? Iya, kalau pakai seragam, jadi dia dibentuknya di PBB itulah. Latihan di PBB, olahraga sehingga tegap-tegap gitu Pak Nong. Itu yang kita harapkan dengan penanaman mental ya, mental, betul. Akhlak, tanggung jawab, di situ ada semua sebetulnya. Iya. Dan jangan salah Pak Nong, selama saya Mapendik itu tidak ada sebetulnya tamparan, tidak ada. Saya berani sumpah, saya semenjak masa Mapendik itu tidak pernah ditampar Pak Nong. Kecuali anaknya badeg Pak Nong. Sudah diberi tahu oleh seniornya, tapi masih gitu aja. Ya paling jadi push up Pak Nong. Ya ada yang senior yang suka agak keras ya. Ke pipi gitu Pak. Enggak sampai terluka. Enggak. Jadi tujuannya bukan apa ya? Bukan merusak, bukan menerapkan disiplin dengan dipaksa. Dengan harapan kalau sudah terbiasa kan jadi kebiasaan. Mungkin ada, nggak tahu nih benar apa tidak nih, saya tidak tahu ya. Dipaksa, kemudian menjadi terpaksa melakukannya, akhirnya menjadi biasa. Mudah-mudahan seperti itu ya. Iya, itu yang kita harapkan. Kalau salah mohon maaf ini. Betul. Nah, terus dari Mapendik kemudian ke PPDB tadi yang keolahragaan dan sebagainya, tetap dengan konsep supaya kedisiplinan tidak luntur. Iya. Kemudian muncul LDDK. Latihan dasar disiplin korp. Gitu. Kenapa sih namanya latihan dasar? Ya saya waktu itu berpikir sama kawan-kawan itu, anak baru masuk dari SMP Pak. Jadi kita perlu melatih dasar daripada disiplin itu apa, bagaimana, harus bagaimana, diramunya harus bagaimana. Dengan saya buat menu-menu ini loh, karakternya ada. Karakter seorang, waktu itu saya konsepnya berpikir Navy ya, kelautan. Kelautan itu di kapal itu kalau nggak disiplin kan nyawa penuh. Iya. Contoh kecil ya, bahwa pelampung harus disimpan di anjungan.
Ya, ini harus dianjurkan, tapi anak karena nggak terlatih dulu, akhirnya nyimpennya di buritan. Kalau terjadi apa-apa, kacau dah, bisa celaka semua. Betul. Ini hanya sederhana sebetulnya. Tapi kalau itu tidak ditanamkan semenjak dini, dasar itu, ya susah nantinya. Kita kan tujuannya waktu itu NKPI ya Pak Nong. Tapi untuk waktu itu ada THP ya, ada budidaya. Disiplin itu diterapkan di mana aja kok bisa. Konsepnya bagaimana bisa, tapi modal utama adalah disiplin. Betul. Disiplin itu kan mentaati aturan yang telah ditentukan. Mau di kantor, ya kan, mau di laut, mau di kapal. Iya, benar. Itu kunci sukses tuh. Jadi pemahaman latihan dasar ini memang bukan latihan lanjutan, bukan. Ya. Memberikan informasi, memberikan pelatihan yang dasar. Yang dasar. Untuk selanjutnya mungkin beda lagi ya konsep pembinaannya. Konsep beda lagi, iya. Saat anak sudah dilantik, konsep pembinaan setelah anak di tingkat 2, di tingkat 3 dan seterusnya mungkin itu kan jadi berbeda. Jadi berbeda, iya. Makanya disebut latihan dasar. Dan ini Pak Nong, yang satu saya kagum juga sekarang ini ya, terutama khusus maafnya generasi Cirebon ya, anak-anak Cirebon. Waktu zaman sekolah saya nggak ada Pak Nong. Nggak ada, semua itu dari luar daerah Pak. Luar daerah Cirebon? Luar daerah Cirebon. Itu hampir 99% itu orang luar semua. Daerah Pasundan lah, Tasik, Cianjur, Sukabumi, Garut, Pangandaran. Kalau Jakartanya bangsa Teluk Naga, ya Teluk Naga ke sana. Cirebonnya udah hampir, nggak ada Pak Nong. Dan saya maaf aja kalau pakai seragam jalan-jalan di jalan Pak Nong. Nah, kalau ada anak sekolah lain disebutnya mambu iwak gitu. Karena ada anak-anak lautan gitu ya? Karena kita orang mau ke laut nangkep ikan jadi ceritanya gitu. Tapi ya ternyata sekarang kan lain Pak Nong. Saya sangat terharu dan bangga. Hasil jeripah ya para pendiri ini ternyata ada buktinya. Ada buktinya semua. Nah ini tentu saja tugas berat bagi generasi penerus nih. Betul Pak Nong. Untuk bisa tetap mempertahankan, untuk tetap bisa eksis ya di bidangnya. Bagaimana sekolah ini, apalagi sekarang SMK Mundu sudah besar di mana-mana, besar apa-apanya lah ya. Tinggal bagaimana sekarang konsep pembinaan ke dalamnya, ya, ke dalam internalnya. Ini mohon maaf Pak Haji Cecep, ini kebetulan saya juga di Mundu jadi tahu lah ya bahwa sekarang tidak sedikit guru-guru SMK Mundu yang mungkin belum mendalami seutuhnya tentang konsep pembinaan ketarunaan ini. Tanggung jawab kita bersama. Betul Pak Nong. Itu memang saya kan tahu Pak Nong juga bukan alumni Pak Nong. Kita kan sering ngobrol aja, sehingga walaupun Pak Nong bukan dari kelautan atau bukan dari ketarunaan, lama-lama kita bergaul sama-sama, kadang-kadang kita ngobrol di luar tugas, ngobrolnya bagaimana. Saya kagum juga ke Pak Nurhotin, ternyata bisa menjiwai bagaimana kita menanamkan ketarunaan terhadap anak-anak kita. Saya puas sekali Pak Nong. Nah ini yang juga yang saya harapkan kepada rekan-rekan ya sekarang yang generasi muda. Yuk, ya kalau resmi kan sudah suka kita ketemu di rapat-rapat ya gini nih harus begini. Betul. Tapi memang tidak semudah itulah Pak Nong. Memang harus ada dari head ke head, sering ngobrol. Satu hal yang kuncinya adalah kebersamaan itu. Ini adalah kalau kita ibarat sawah, ini ladang Pak Nong. Betul. Nah, benih-benih itu kan anak didik kita. Nah, kalau itu satu konsep, enak sudah. Ya kalau dulu maaf aja karena banyak senior, guru-guru umumnya masih kurang, kemudian adik-adik kelasnya juga masih banyak. Jadi kita ini udah mau dimarahin sama senior, mau apa ya udah bodo amat. Yang menang tujuannya beliau mendidik saya gitu. Kalau sekarang kan susah kan Pak Nong. Kalau saya ke Pak Nong betak-betok kan nggak bisa. Jadi memang trik-triknya itulah yang harus kita mengajak rekan-rekan. Tapi insya Allah lah bisa semuanya. Sahabat ngobras nih, ngobrol bareng sahabat. Jadi yang dimaksud Pak Haji Cecep tadi pada saat
itu banyak sekali alumni yang dimundu, sehingga kakak kelas dengan begitu entengnya, dengan begitu mudahnya bisa marah pada adik kelasnya. Iya. Pada saat bekerja tidak baik dan tidak benar. Iya, walaupun kita sudah satu guru. Padahal sudah sama-sama profesinya Iya. guru. Karena kita satu jiwa itu, ya nggak dianggap sakit hati, udah biasa aja. Nggak ada sakit hati. Nggak ada. Oh, kalau Pak, ya maaf ya Pak Nong, kadang-kadang saya suka ingat tapi ya ternyata maknanya banyak sekali. Iya, betul. Speaker aja kalau upacara Pak Nong. Kelakak krokok itu bukan anak OSIS yang dimarahin, saya habis. Nah, tapi juga saya ini mendidik, saya kumpulin lagi anak OSIS sama saya. Lucu Pak Nong, dimarahin paginya saya kumpulin, siangnya anak-anak. Saya marahin lagi. Oh, tapi anak-anak udah tahu. Bapak tadi dimarahin, ngarahinnya ke saya. Iya, kamu yang ngambil kerja. Jadi sudah satu link sama anak OSIS juga kayak teman kerja Pak Nong. Ya, itu. Dengan OSIS itu teman kerja. Itu jadi saya maaf nih, maaf kita pernah satu payung Pak Nong pernah sama saya satu payung. Benar Pak Haji Cecep nih menerapkan itu udah benar, dan itu saya lanjutkan bahwa anak-anak organisasi apapun itu adalah bukan anak buah tapi rekan kerja. Ini yang harus diciptakan. Iya, bahasanya betul. Tidak ada guru atau pembina, bos tidak ada. Di lapangan itu adalah partnership, betul sekali. Kerja untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang memang tanggung jawab kita bersama. Iya. Nah, ini harus benar-benar dilakukanlah sama teman-teman kita yang muda ini. Satu ya senang membina Pak Nong. Iya, betul. Anak tidak bisa ngomong jadi bisa ngomong. Anak nggak biasa tampil di depan jadi biasa tampil. Anak nggak biasa melatih jadi bisa melatih. Itu bangga banget. Iya. Itu susah dibayar dengan uang Pak Nong. Iya. Kebanggaannya itu susah Pak. Betul. Saya pengalaman kalau camping Pak Nong. Gimana camping nih? Camping ini saya melihat Ibu Endang Rela ya. Ibu Endang Rela. Pembina kan susah waktu itu Pak Nong, ibu-ibu yang masih ada Ibu Endang Rela itu. Itu si Taruni itu nggak ada yang bisa masak Pak Nong. Saya latih di sana di tempat camping. Datang biarin mentah semua itu. Kita makan mentah gigih itu. Biarin aja. Mas malamnya saya latih semua. Alhamdulillah pada bisa Pak Nong. Itu bangga itu. Kalaupun kemudian tidak sempurna, proses belajar. Proses belajar nggak masalah. Pembina lah masih makan Pak Nong ngalamin, masih mentah. Kita ketawa aja kan. Masih mentah. Ya, sayur kurang itu kurang ini. Semua itu merasakan. Kita coba latih dengan besoknya rubah, nasinya jadi matang. Aduh, satu kebanggaan banget ya. Tapi ada satu pembina Pak Nong baru. Apa itu? Suruh masak ikan. Nggak bisa. Carilah siapa tuh? Nggak tahu siapa tuh. Ibu siapa saya lupa lagi tuh. sampai lari. Ya itu seninya. Iya, jadi saya ingat juga nih, kita urusannya pramuka sekarang ya, kalau nyari lokasi camping itu kita mesti pakai motor ya. Pakai motor Pak. Iya. Apa itu? Grand ya kalau nggak salah. Grand. Motornya apa saya lupa. Suzuki. Iya. Kemudian kita sama-sama cari lokasi. Biasanya kita cari itu 3 orang kan. Saya, Haji Cecep dan Abah kan. Iya. Pak Tatang selalu tidak pernah mau. Iya, plus anak ya. Iya. Untuk ikut nyari lokasi ini. Ya, alhamdulillah dengan mencari lokasi, datang, kemudian kita punya 2 konsep ya, ingat nggak? Konsep. Kalau untuk pelantikan tamu penegak itu lapangan bola. Karena banyak siswanya. Kemudian syaratnya antara lain harus dekat sungai. Airnya harus dekat. Iya. Kemudian kalau untuk yang Bantara agak sedikit, jangan boleh atau nggak boleh lapangan bola karena terlalu besar. Gitu ya. Dengan syarat tetap harus dekat dengan air. Dekat air, ya. Tapi ada perjuangan untuk mencari itu perjuangan. Betul. Jadi jujur waktu itu saya diajak-ajak camping dan sebagainya, awal-awal itu kok begini ya camping anak-anak mundu ya.
kok begini ya, hampir pembina dalam tanda kutip segera memberikan instruksi-instruksi, kemudian yang melaksanakan, mengerjakan adalah semuanya adalah anak, taruna. Ini hebat sekali, keren sekali. Ya, jadi sebelum berangkatan kita bagi Pak Nong itu tugas itu selama 1 minggu itu dicek semua. Masing-masing punya tugas, dipersiapkan lalu dilaporkan. Jangan sampai ada kekurangan setelah datang di sana gitu. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Kemudian didata semua. Baik itu perlengkapan tenda, kemah, semua seksi DU, semua data, dan kalau sudah pulang harus utuh. Nah, itulah satu memberikan tanggung jawab. Di situ seninya Pak Nung. Saya suka sekali. Betul. Dan banyak anak-anak yang begitu keluar lalu datang ke rumah, dia tugasnya di logistik katanya, di pabrik di mana, ya sama Pak, mencatat kayak dulu Bapak. Ya alhamdulillah, berarti betul. didikan pembinaan kita itu terasa oleh anak didik kita. Iya, gitu. Ada beberapa anak-anak kita yang kemudian jadi guru ya. Mereka merasakan betul, aduh Pak, terima kasih. Iya, betul. Kita pernah aktif di organisasi ya. Apapun organisasinya ya. Ada banyak manfaat yang mereka terapkan di dunia nyata. Betul. Ini bangga sekali kita. Ya itu ya, waktu tahun 2001-2003 itu banyak anak-anak kita yang diminta oleh seluruh Indonesia itu Pak, dari siswa-siswa yang berprestasi, yang aktivis-aktivis, ternyata alhamdulillah Pak Nong, di tempat-tempat beliau bekerja bisa diandalkan. Betul. Dan saya kagumnya ada satu sekolah yang persis seperti di kita, suasananya, konsep pembinaannya, dan anak didiknya yang dibawa ke kita juga kadang-kadang dia bawa ke sini untuk praktek atau BST itu sikapnya seperti anak-anak kita dulu. Itu saya bangga sekali terhadap anak didik kita. Menerapkan apa yang diperoleh di kita bisa ditularkan di sana sebagai pembina juga beliau itu. Pak Haji 34 tahun. Ada nggak pernah dengan rekan gesekan-gesekan dalam pekerjaan ya, bukan secara pribadi ya? Pekerjaan banyak Pak. Kalau dalam gesekan banyak. Hanya untuk saya pribadi itu tugas bergesekan ya wajar saja. Wajar itu karena semua didasari tanggung jawab. Oleh tanggung jawab mungkin beda konsep atau beda persepsi, atau kita udah di sini, beliau sudah di atas, kan tidak nyambung tuh Pak Nong. Tapi untuk pribadi nggak ada. Nggak ada. Saya berpikirnya yang penting saya bertugas, melaksanakan tugas, niatnya untuk lembaga, untuk anak didik, untuk pribadi nggak ada sebetulnya. Nggak ada sama sekali. Betul. Enggak, saya nanya begini karena saya pun merasakan hal tersebut. Betul. Saya merasakan hal tersebut bahwa saya banyak belajar lah dari rekan-rekan saya, senior-senior saya yang sudah lebih dulu di Mundu kan, bahwa gesekan pasti ada ya, rekan kerja, dan itu tidak lebih masalah pekerjaan. Masalah pekerjaan aja. Betul, itu saya rasakan secara pribadi. Saya tidak pernah merasakan ada gesekan-gesekan yang bisa prinsip sekali enggak lah itu bagus lah. Atau yang keduanya bahwa ini secara tidak sadar dan secara tidak langsung menumbuh kembangkan perilaku kedewasaan kita. Iya, betul. Yang seperti tadi itu ada gesekan di konteks pekerjaan, tapi disikapi dengan baik dan benar, akhirnya kan terasa kedewasaan kita. Iya. Dan lama-lama paham semua. Akhirnya menjadi paham, betul. Paham semua, itu yang. Nah, ini yang kemudian rasanya adik-adik kita juga harus seperti itu. Harus karena mau nggak mau akan ketemu masalah. Iya. Masalah bagaimana menyikapi aja gitu. Itu pasti karena semua juga kan punya konsep pemikiran, hanya mungkin belum klik gitu. Iya. Sama. Iya, betul. Dan kalau soal kekeluargaan ya saya udah salut Pak. Keluargaan di kita hebat sekali. Dan satu hal yang selain ada koperasi gitu ya. Kalau dulu kan Pak Nung guru belum dapat sertifikasi Pak Nung. Iya betul. Saya masih ingat itu Pak almarhum Pak Mahfur itu kan menciptakan tasakur Pak Nung.
Itu tasakur Pak Nong. Sampai sekarang udah berapa itu? Itu aduh. Pak Mahfur itu ya? Pak Mahfur ya, dengan senior-senior itu artinya membantu. Iya. Ada yang meninggal, Iya. orang apa yang sakit atau ada kebutuhan anak sekolah untuk mempermudah, mempercepat, kita bisa dibantu. Di hasil iuran kita bantu. Iya. Dan sampai sekarang kan alhamdulillah terasa, terutama ya generasi muda sekarang itu enak tuh kan udah. Iya, betul. Udah ada banyak yang merasakan lah itu. Itu yang kayaknya di sekolah lain tidak ada Pak Nong. Itu yang harus dijaga kepada saudara-saudara saya yang masih aktif, jagalah tasakur itu untuk kebersamaan. Kebersamaan kita, iya, betul. Kebersamaan kita. Tasakur singkatannya kan sih? Tasakur itu bahasa Arab Pak Nong. Saya lupa lagi ya itu. Kalau nggak salah singkatan itu. Oh ya. Apa itu? Diambilnya tapi ya tabungan sukarela, tasakur tabungan sukarela, tapi Pak Mahfur punya itu arti tasakur itu. Tasakur ada. juga bisa berarti bersyukur gitu ya. Bersyukur ya. Tapi mohon maaf ini penonton channel Pak Dinun manakala tidak tepat menerangkan tentang tasakur ya. Tapi insya Allah maksudnya adalah baiklah apa yang dilakukan di sekolah ini. Dan satu hal yang kadang-kadang karena kebetulan juga kita sudah mengalami berganti pimpinan ya. Iya, betul. Sudah berapa kali pimpinan ganti. Betul. Mungkin kalau boleh saya juga ingin titip pesan pada teman-teman bahwa loyalitas dedikasi kita ya kepada lembaga, pada betul. institusi. Betul. Janganlah loyal dan dedikasi kita kepada seorang pimpinan. Iya, betul. Kalau sudah dedikasi loyalitas kita dicurahkan segalanya untuk pimpinan, nanti akan secara tidak sadar melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya. Betul sekali Pak Nong. Jadi saya selama ini ya pengalaman Pak Nong. Saya bekerja hanya untuk anak didik. Ya. Plus bagaimana lembaga ini bagus. Iya. Pimpinan siapa aja. Iya. Siapa saja. Beliau kan hanya akan manajemen itu beliau. Iya. Kita yang di situ ya kebetulan saya dibesarkan di situ sih Pak Nong ya. Dibesarkan yang dilahirkan jadi kayak rumah kedua lah. Betul. Sekolah tuh gitu. Iya, jadi saya mikirnya gini Pak Ji. Iya. Kalau saya loyalitas dedikasi saya, kesetiaan saya kepada lembaga, pada anak-anak, pada pimpinan pasti kan kecipratan. Pasti. Secara tidak langsung. Secara nggak langsung. Tapi kalau kepada loyalitasnya kepada pimpinan belum tentu. Iya. Karena sifatnya pribadi. Ya. Ini pesan moral nih. Ya, betul kepada ya saudara-saudara kita nih yang masih muda-muda, ya. Kan? Kerjalah dengan sukarela dan ikhlas. Iya. Satu contoh kecil kita ngadakan LKBB dulu kan Pak Nong, tingkat Jawa Barat. Iya. Kita padahal membina anak harus punya prestasi, punya jati diri, tapi kan sekolah punya nama. Akhirnya kepala sekolah, itu tetap kita tujuan kita adalah untuk anak didik, untuk lembaga. Pimpinan itu pasti akan terbawa, sekolah akan terbawa. Jadi kita bekerja itu anak didik kita didik. Iya, gitu yang gitu. Pak Haji, ada nggak cerita lucu dari sekian puluh tahun jadi mundur? Apa sih yang bikin ya geli gitu tuh? Banyak Pak Nong. Ya? Banyak. Dari banyak dua lah. Dua ya, saya ingat tuh teman saya Petatang tuh Pak Nong. Tatang Kustiwa itu kakak kelas itu Pak, kakak kelas saya itu. Dan setia juga beliau kalau camping ya, kebetulan beliau juga kan di Kesiswan waktu itu. Sama-sama dengan saya. Camping itu penegak Bantara ya. Jadi beliau anak-anak harus dilatih. Ya kata saya itu bagus dilatih. Satu malam minta diantar ke air Pak. Siapa nih? Ya itu Pak Tatang. Pak Tatang minta diantar ke air. Iya. Anak kan nganter, diantar ke air. Ya kan nggak deket jauh gitu. Sungai, suruh tungguin sama anak Pak Nong. Tahu-tahu udah selesai langsung pulang ke tenda. Siapanya? Pak Tatang. Saya tanya anaknya mana? Di belakangnya. Terus itu ya udah selesai. Jadi masuk ke ruang tenda langsung tidur Pak Nong. Itu Pak Tatang Pak Nong. Ya anak kan nunggu terus. Anak nggak ngerti kalau Pak Tatang nggak ngerti ya
sedang melatih anak, bilangnya gitu. Melatih gimana kata saya tuh? Ya di sana di sungai, diapain kata? Ya suruh nunggu. Nah kamu tuh pulang Pak Tatangnya. Ya biar latihan, biar berani. Itu Pak Tatang sampai ke situ Pak No. Akhirnya anak itu kan nyari ke tenda pembinaan. Pak, ada Pak Tatang. Ya saya juga kan jadinya ikut kepancing Pak No. Nggak tahu kata saya tuh. Tahu-tahu udah masuk. Aduh, kemana ya Pak? Cari. Barangkali hilang, harus tanggung jawab. Siap Pak, nyari Pak Nung itu sampai jam 2 malam. Anak baru datang lagi. Pak nggak ada, ya udah bobok. Saya ikut dosa juga perasaan. Masih inget nggak namanya siapa itu? Aduh, saya lupa itu Pak, anaknya itu. Sekarang dia jadi guru gitu. Oh, Carso. Castro, iya itu, iya masih jadi guru dia. Jadi guru, alhamdulillah, SMP. Iya. Kalau nggak salah itu jadi guru SMP. Ingat sekali saya beberapa kali datang kemudian ketemu lah. Betul. Jadi kalau camping itu kita gitu, khususnya kesiswaan ya, kesiswaan karena kita lama 3 bulan ya di sekolah, LDK. Betapa lelah, stres, lelah. Tanggung jawab terutama Pak. Anak bagaimana jangan terjadi apa-apa, jangan apa ya malu namanya juga anak-anak ya Pak. Iya. Jadi kita itu melatih 2 kan Pak, ngelatih seniornya, anak OSIS, anak pramuka, anak satgasnya dilatih bagaimana supaya ngelatih anak, adik kelasnya. Ya, kita ngawasin kan 2 Pak. Iya. Ada program camping yang dikemas di kepramukaan, refreshing Pak Nong gitu. Itu yang sepertinya mudah-mudahan saya salah ya. Tidak ketemu nih sekarang ini. Kita bisa bayangkan 3 bulan LDDK. Stressingnya bukan main, kalau belum pukul 10 malam rasanya belum tenang hati kita kan. Kalau udah pukul 10 malam baru tenang, besok berangkat pagi-pagi lagi. Karena takut ada telepon. Iya, 3 bulan kita bisa bayangkan. Jadi kalau sekarang tidak mencapai angka itu ya barangkali stres ini tidak begitu seperti yang tadi kita sampaikan lah. Begitu kemudian ada camping, program camping, jadwal camping itu dijadikan oleh kita sebagai para pembina yang lain untuk refreshing, menyegarkan. Kita kan kayak Pak Soleh, Pak Nung kan itu tugasnya mencari jejak. Nah, mencari jejak gitu Pak Nung ya. Dari jejak. Saya kan biasanya dari belakang terakhir nyapu, beliau sama anak naik bukit, turun bukit, pakai tambang naiknya. Saya tugasnya udah itu nanti nyapu. Ya saya nyapu kan Pak Nong udah terakhir ya kayak ada anak. Ya saya kan dikerjain Pak Nong. Kerjain sama Pak Soleh, kalau Pak Soleh kan dia muter jalannya. Kalau saya kan harus naik. Naik bukit kayak anak-anak. Aduh itu seni juga Pak. Iya betul. Ya, kiri kanan lihat sawah. Pak Soleh Abah ini memang katanya SH ya. Sarjana hiking. Ada anak hiking. Jadi refreshing, olahraga, humor Pak. Humor aja. Betul. Humor ambil. Ya nggak capek lah Pak. Nggak capek sebetulnya. Karena senang. Karena semua senang gitu. Iya. Kita saling ngerjain ini tapi ya seneng aja kan jalan-jalan semua kembali semua. Tapi gitu. Kalau udah ada anak yang kesurupan keder ya Pak Soleh lagi aja Pak Soleh lagi aja itu tugasnya. Jadi sudah ada tugas masing-masing Pak. Ada tugas masing-masing. Iya. Betul. Ya sebetulnya karena lelah ada anak kan. Jadi anak itu fisiknya nggak rata. Jadi ada yang lelah, ada yang kuat. Kadang-kadang belum sarapan. Memang kita suka ngecek anak suka ngebohong. Udah sarapan belum? Udah, padahal belum. Gitu. Itu yang kadang-kadang harus lebih jeli lagi lah. Ya seni semualah sebetulnya dibuat seni kan enak lah. Jangan dibuat tegang, buat seni. Ya itu tadi pandang kuncinya bahwa anak-anak organisasi ini partner lah. Kalau sudah partner, mereka kasih tanggung jawab. Jadi kalau kita di lapangan kan Pak Nung tahu sendiri kita santai lah. Anak itu bisa ngelatih dengan ini dikasih rambu-rambu, udah beres. Dan alhamdulillah selama ini kita lancar. Barangkali pesan-pesan kita untuk teman-teman yang muda yang berikutnya, ayo jangan takut untuk memberikan
pekerjaan, memberikan tugas pada anak, jangan dengan mudah kita menghandle pekerjaan mereka. Ya sekarang ini ada, kalau kita dulu kan di belakang layar Pak Nong. Iya, betul. Jadi saya juga agak pakiweh. Kalau dulu senior ke kita kan peletak-peletak gitu. Kalau sekarang kan agak susah, beda. Takut salah. Memang ada satu hal yang berbeda. Nah, jadi konsepnya saya agak kurang paham. Kalau dulu kita di belakang layar, bagaimana anak sampai Pak Nung ingat enggak waktu perpisahan Pak Johari, kalau mau perpisahan Taruna kelas 3, bagaimana kita ngelatih MC, host yang waktu itu lagi ngetop-ngetopnya di TV, 2 orang laki-laki harus tengtong, padahal kita sendiri nggak bisa, ayo. Tapi anak mampu, itu batu kebanggaan, Mbak. Iya, kita sendiri belum bisa. Betul, itu. jadi Itu. kayak yang hebat kan? Kayak hebat, kan? Padahal kita kan nggak tahu, nggak bisa. Kita pernah jadi seorang MC. MC host itu nggak pernah bisa, tapi iya. kita ingin waktu itu baru kalau iya baru hot-hotnya itu MC ada 2 orang, ada 4 kita gitu. Cari, kita yang melatih berhasil. Nah, kita nggak pernah jadi MC. Nggak pernah, tapi hebat. Kan? Itu kalau ada dokumen masih ada, aduh saya bangga banget. Itu. Karena waktu itu zaman belum ada video-videoan Pak Nong. Hanya ada dokumen aja. Iya. Nah, makanya sekarang ini dalam ngobrol bareng sahabat Pak Denung ini, beliau ini orang pertama di konten ini, kita ingin dokumentasikan lah pengalaman Pak Haji Cecep selama ada di SMK Mundu khususnya, karena beliau relatif lama di bidang kesiswaan ya. Betul. Jadi memang beliau udah pakarnya di kesiswaan. Kayak kuncen lah Pak. Kuncen kesiswaan. Iya. Dan maaf kayaknya paling lama Pak Nong. Iya betul. Karena ada senior duduk sebagai wakil, saya tuh di bawah ini lama banget Pak Nong dilatihnya. Senior sudah pada lelah, baru saya diangkat nggak? Ya tetap aja saya tanggung jawab berat lagi. Nah, kalau sekarang sepertinya cepat sekali ya. Iya. Dan memang bagusnya, maaf ya kalau saya salah ngomong nih Pak Nong, yang di kesiswaan itu sebetulnya di staf kesiswaan itulah yang harus dijadi, karena ya ada kebijakan pimpinan siapa itu, karena beliau ini yang hafal sudah triknya, jangan sampai yang baru masuk tapi sudah ini agak susah juga. Ini pengalaman saya aja gitu. Saya setuju karena pengalaman sudah membuktikan seperti itu kan, bahwa orang-orang ini harus benar-benar terus bergerak dan bergerak kan? Dari satu tempat ke tempat lain, tapi di sekitar itu saja. Iya, sehingga memahami betul pekerjaannya. Jadi ada generasi ini kita sudah jalan satu kata, satu konsep. Ada generasi berikut tinggal melanjutkan. Ambil lagi yang baru. Situasional. Seperti sekarang kan LDDK tidak seperti era-era saya masuk era 90-an, tidak lah. Tapi tetap esensinya tetap ada kok, bagaimana disiplin ini dikemas seperti itu. Ya. Pak Haji, terakhir nih pesan-pesan untuk teman-teman kita yang ada di channelnya Pak Denung nih. Ya, untuk saudara-saudara saya yang masih aktif ya. Tadi yang saya katakan lah, anggaplah lembaga kita ini ladang. Sawah kita. Kalau ibarat sawah kan harus dirawat. Dirawat, betul. Dirawat, ada rumput yang kita ambilin, cabutin. Anggap itu kan benih-benihnya anak didik itu padi lah. Iya. Dengan punya jiwa bahwa sekolah ini ladang. Bahwa sekolah ini adalah kehidupan kita. Pelihara dengan bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab tanpa pamrih. Jangan sampai gimana ya Pak Nong, ambil hasilnya sudah bebas, dapat hasil sudah bebas. Janganlah. Kita ini harus betul-betul sense of belongingnya tinggi. Kalau semua punya rasa sense of belonging, itu hebat. Artinya begini, kita bukan pesuruh, kita bukan seorang guru, kita seorang guru. Ya ada sampah, kerja bakti. Nggak perlu disuruh lah, siapapun lah. Gitu. Ya, karena banyak rekan-rekan saya suka, maaf nih, suka adik kelas saya ya Patria, saya suka kiprahnya bagus ya.
itu bukan ingin dipuji beliau itu, karena sudah kebiasaan sense of belongingnya itu. Betul memang. Gitu. Iya betul. Saya sampai sekarang suka lihat di foto di podcast kerja bakti apa itu bagus satu saya itu. Nah ini yang perlu ditiru oleh generasi muda, jangan sampai ada petugasnya. Nah, sudah ada tugasnya. Tapi kalau kita sama-sama enak kok. Iya, enak banget. Betul. Inilah sawah kita, inilah ladang kita. Akan barokah, Pak Nung. Amin. Iya. Barokah banget itu. Itu untuk teman-teman, untuk lembaga, ini untuk alumni nih. Anak didik kita yang sudah ada di mana-mana nih. Iya, ada anak didik kita ya yang sudah pada bekerja ya Pak Nung ya. Tetaplah harus ingat terhadap alma mater. Ya. Ada hal-hal yang positif, kami mengharapkan bisa berkunjung untuk memberikan motivasi kepada adik-adik kelasnya yang sudah berhasil di laut, yang sudah bekerja di darat, tetap harus memantau, membantu. Ikatan alumni ini kan ada, Pak Nung. Beri masukan bahwa memang konsep berbeda sekarang. Kadang-kadang anak-anak kita yang di luaran ini, kenapa sih Pak nggak kayak dulu? Kenapa sih Pak nggak kayak dulu? Saya bilang kan zaman sudah berubah. Anda dulu naik pohon, anak sekarang nggak pernah naik pohon. Iya. Anda dulu main bola pakai jeruk, anak sekarang nggak pernah main bola. Betul. Iya ya Pak ya, iya makanya kan sudah beda. Sekarang mainnya game. Jadi konsepnya sudah berbeda, tapi tetap untuk ketarunaan itu harus selalu eksis. Walau bagaimana cara mengemasnya, jangan sampai hilang. Betul. Karena apa ya? Yang saya rasakan karakter itu di situ, Pak Nung. Kalau sekarang pemerintah karakter kita sudah punya, kita sudah punya. Ya saya sebagai alumni, saya bisa begini, punya tanggung jawab begini, bisa jadi guru ya karena didikan di STMPN, Pak Nung. Makanya gitu. Karakter itu sudah ada. Iya, terima kasih Pak Haji Cecep. Sahabat Ngobras, bahwa lembaga kita, sekolah kita ini anggaplah sebagai ladang, sawah. Manakala ingin tumbuh bibit yang baik dan menghasilkan pohon yang bagus, rajinlah merawat ladang dan sawah ini. Siangi rumput jika memang ada yang mengganggu tentang pertumbuhan bibit-bibit itu. Anak-anak adalah bibit-bibit unggul yang harus tetap kita kemas sedemikian rupa, karena anak-anak adalah masa depan bagi kita semuanya. Dan untuk alumni, ayo kiprah Anda di seantero negeri, antero dunia, jangan lupa dengan alma mater kita. Apapun, sesedikit apapun kiprah, tetap adalah sebuah kiprah yang insya Allah akan baik untuk alma mater kita. Barangkali itu saja Pak Cecep. Terima kasih obrolan ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam satu rasa. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.